Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang teks berita. Ini bab yang pertama ya. Nah, di teks berita ada 4 poin yang harus dipelajari. Yang merah, hijau, abu-abu, sama orange. Nah, khusus untuk hari ini kita belajar yang merah tentang pengertian teks berita dan unsur-unsur berita. Sekarang di pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Jadi berita itu bisa sesuatu yang sudah atau yang sedang terjadi. Penyampaian berita ini dilakukan secara lisan, yang sering kita dengar di televisi atau melalui media cetak. Jadi berita itu tidak hanya melalui televisi, bisa melalui koran, bisa melalui internet, bisa melalui majalah dan lain sebagainya. Yang akan kita pelajari selanjutnya adalah tujuan teks berita. Tujuannya apa sih kok kita itu baca berita? Yang pertama, dapat memperoleh berbagai informasi mengenai suatu hal. Jadi kalau kita ingin tahu tentang suatu informasi, kita harus baca dulu gitu. Yang kedua, bertambahnya informasi. Dengan bertambahnya informasi kita bisa apa gitu, menambah wawasan sehingga kita dapat berpikir secara menyeluruh, efektif, kreatif, dan kritis terhadap suatu masalah yang terjadi di sekitar kita. Jadi di era yang sekarang ini kita kan wajib untuk mengetahui berita. Bagaimana sih kejadian di dunia ini, kejadian di sekitar kita. Nah, kita itu bisa tahu dengan kita melihat berita. Sekarang yang unsur-unsur teks berita. Pasti kalian sudah tahu kan unsur berita itu apa saja. Yang pertama ada 5W dan 1H. What, who, when, where, why, dan how. Ikuti video selanjutnya, Ustazah akan menjelaskan satu persatu. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan tentang unsur teks berita itu ada 6. Yang pertama ada what, apa. Pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan apa. Jadi dia itu tentang tema. Misalkan berita itu bisa tentang kecelakaan, bisa tentang bencana alam, bisa tentang pilkada, bisa tentang pencurian, dan lain sebagainya. Yang kedua ada who, siapa. Keterangan tentang orang-orang yang terlibat dalam peristiwa. Jadi kita ambil saja contohnya misalkan tentang kecelakaan. Yang terlibat dalam kecelakaan itu siapa? Gitu disebutin. Saksinya siapa? Nah, itu juga disebutin. Yang ketiga ada when, kapan. Menyebutkan waktu kejadian peristiwa. Itu kapan terjadinya? Pagi, siang, sore, atau malam. Lanjut. Sekarang yang keempat, where, di mana. Berisi deskripsi lengkap tentang tempat kejadian. Ya, di mana. Biasanya di mana itu dia lebih lengkap. Kayak misalkan dia terjadi kecelakaannya di kota mana, di daerah mana, di RT berapa. Nah, itu disebutin ya. Yang kelima ada why, mengapa, disertai alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. Kita tadi kan ngambil contoh kecelakaan, jadi dijelasin kenapa sih kok bisa terjadi kecelakaan. Karena remnya blong, karena kebut-kebutan, atau karena ditabrak orang. Nah, itu dijelaskan juga. Yang terakhir ada how, bagaimana. Dijelaskan proses kejadian suatu peristiwa dan akibat yang ditimbulkan. Oke, jadi bagaimana itu proses terjadinya kecelakaan atau proses terjadinya suatu berita itu gimana. Kalau tentang tsunami ya proses terjadinya tsunami. Kalau tentang pencurian, proses tentang terjadinya pencurian. Ingat-ingat bagaimana yang disebutkan di sini adalah gimana sih kejadian tersebut bisa terjadi, bukan bagaimana pendapat kita ya. Silahkan dipahami, ditulis, dicatat yang komplit ya. Syukron.